menyampaikan perkembangan atau progres dari penyelenggaraan program BSU ini dari dua sisi. Dari sisi BP Jam Sostek sebagai mitra penyedia data yang mendukung pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan sebagai penyalur bantuan subsidi upah ini kepada para pekerja di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, press conference ini akan dimulai dengan penjelasan dari Bapak Dirut BP Jam Sostek tentang bagaimana progres atau perkembangan penyajian data terkait dengan bantuan subsidi upah yang diselenggarakan atau yang dilaksanakan oleh BP Jam Sostek. Pak Dirut, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Utoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia beserta seluruh jajaran dari Kementerian Tenaga Kerja, rekan-rekan media yang hadir di press conference ini yang kami banggakan, dan juga rekan-rekan kami dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Utoh, pada kesempatan hari ini kami dari BPJS Ketenagakerjaan dan nanti akan diteruskan dari Kementerian Tenaga Kerja ingin menyampaikan progres penyediaan data bantuan subsidi upah. Jadi ini kami sampaikan dari BPJS Ketenagakerjaan karena terkait untuk penyediaan dana bantuan subsidi upah. Dan data yang akan kami sampaikan ini adalah data yang terakhir, yaitu data per tanggal 8 September pukul 6 pagi. Data ini akan bergerak terus seiring dengan perjalanan waktu, sehingga kami memotret per hari ini tanggal 8 September. Sebelum ke data, saya ingin menyampaikan kembali syarat penerima bantuan subsidi upah, yaitu sesuai dengan ketentuan di Permenaker. Yang pertama, warga negara Indonesia. Kemudian terdaftar sebagai peserta aktif program BP Jam Sostek. Dan yang ketiga, kepesertaan aktif sampai dengan Juni 2020, upah terakhir di bawah 5 juta berdasarkan data upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BP Jam Sostek dan tercatat di sistem BP Jam Sostek. Kemudian memiliki rekening bank yang aktif. Besaran dan mekanisme bantuan subsidi upah tersebut yaitu sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan, yang mana bantuan subsidi upah ini ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan subsidi upah. Jadi ditransfer langsung kepada para pekerja dalam 2 kali selama 2 bulan. Berikutnya ingin kami sampaikan bagaimana proses kita mendapatkan dan melakukan validasi data rekening tersebut. Dari data yang terakhir, jumlah rekening bank yang masuk di BP Jam Sostek sebanyak 14,5 juta nomor rekening. Jadi 14,5 juta rekening. Kemudian secara otomatis sistem kita melakukan validasi dengan sistem di perbankan. Jadi dari 15,5 juta tersebut setiap saat ya ini 24 jam terus melakukan validasi kepada sistem yang ada di bank. Ya, validasi ini meliputi kecocokan nomor rekening, nama yang ada di kami, yang ada di BP Jam Sostek dengan yang tercatat di bank. Dari 14,5 juta yang sudah tervalidasi oleh bank itu sebanyak 14,3 juta. Ada sebanyak 200.000 yang masih dalam proses validasi. Kemudian ada 19.000 yang tidak valid. Yang tidak valid ini kita kembalikan kepada pemberi kerja untuk dilakukan koreksi atau perbaikan.
Kemudian dari 14,3 juta ini kita lakukan validasi, yaitu validasi berdasarkan kriteria Permenaker. Dari hasil validasi kita tercatat ada 12,5 juta yang sudah valid, namun demikian ada 1,6 juta yang tidak valid dan tidak bisa diteruskan. Jadi ada 1,6 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai dengan kriteria di Permenaker. Dari 12,5 juta yang sudah valid tersebut kita validasi lagi, yaitu validasi untuk ketunggalan, yaitu ketunggalan nomor rekening. Jadi satu nomor rekening yang akan ditransfer. Kemudian hanya satu peserta yang akan ditransfer. Kemudian data nomor rekening, nama di rekening harus sama dengan nama yang tercatat di kepesertaan BP Jam Sostek. Nah, dari validasi tersebut akhirnya kita mendapatkan angka 11,7 juta. Ada 779.000 yang tidak valid dan ini kita kembalikan lagi ke perusahaan untuk diperbaiki. Dari 11,7 juta inilah yang betul-betul sudah valid, yang sudah siap untuk ditransfer dananya. Dari 11,7 juta ini kita serahkan kepada Kemenaker, yaitu di gelombang pertama kita serahkan 2,5 juta. Kemudian di gelombang ketiga kita serahkan 3 juta. Dan hari ini kembali kita serahkan untuk gelombang ketiga. Jadi hari ini adalah gelombang ketiga, sudah kita serahkan sebanyak 3,5 juta. Sehingga total nomor rekening yang kita serahkan kepada Kemenaker sebanyak 9 juta untuk diproses transfer kepada masing-masing peserta. Tadi saya sampaikan bahwa ada 1,6 juta yang tidak valid dan tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai dengan ketentuan di Permenaker. Ini 1,6 juta, tentu rekan-rekan bertanya-tanya kenapa ada 1,6 juta. Dari 1,6 juta ini ternyata kita lihat ada 62% dari 1,6 juta tersebut upahnya di atas 5 juta. Padahal sesuai ketentuan yang mendapatkan ini PSU ini adalah upah di bawah 5 juta. Ternyata ada 62% yang upahnya di atas 5 juta. Kemudian ada yang kepesertaannya di atas atau setelah bulan Juni 2020 itu 38%. Mungkin rekan-rekan menanyakan kenapa bisa terjadi demikian, ya karena sebagian dari perusahaan tersebut mengirimkan nama-nama karyawannya, mungkin ada kesulitan untuk memilah mana yang upahnya di bawah 5 juta, mana yang di atas 5 juta, akhirnya dikirimkan semuanya, satu gelondongan itu, sehingga terseleksi oleh sistem kita. Kemudian juga ada kemungkinan tidak bisa melihat atau ada kesulitan memilah mana karyawan yang sebelum 2000 bulan Juni dan mana karyawan baru yang baru didaftarkan sehingga mereka kirimkan semuanya. Nah, ini juga terseleksi atau terfilter oleh sistem aplikasi di BP Jam Sostek. Nah, itulah yang menyebabkan ada 1,6 juta yang tidak bisa diteruskan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, kemarin kita mengirimkan SMS blasting PSU. Jadi SMS ini benar dikirimkan oleh BP Jam Sostek. Ini adalah notifikasi bantuan subsidi upah, pesan pemberitahuan berupa link yang unik
secara personal untuk pelaporan data tenaga kerja yang berhak menerima bantuan subsidi upah. Kepada siapa SMS tersebut kita kirimkan, yaitu kepada tenaga kerja yang dinonaktifkan setelah tanggal 30 Juni. Jadi setelah tanggal 30 Juni, 1 Juli sampai September, ternyata ada tenaga kerja yang mengundurkan diri atau dinonaktifkan pesertaannya dari BP Jam Sostek. Namun per tanggal 30 Juni saat data ini kita turunkan, mereka masih terkejar, sehingga mereka masih berhak untuk mendapatkan BSU ini. Kemudian juga ada tenaga kerja dengan NIK valid dan nomor ponsel yang aktif. Kemudian ada tenaga kerja yang belum mengikuti program prakerja. Nah, atas inisiatif atas kondisi tersebutlah BP Jam Sostek berinisiatif untuk mengirimkan kabar gembira tersebut kepada para pekerja yang sudah keluar atau nonaktif dari BP Jam Sostek bahwa mereka masih berhak mendapatkan bantuan subsidi upah, sehingga kita kirimkan SMS tersebut. Dan kemudian setelah menerima SMS tersebut, kita minta untuk melakukan konfirmasi. Jadi SMS ini secara unik, linknya pun juga berbeda-beda untuk setiap penerima. Tinggal melakukan klik, kemudian memasukkan key-nya atau password-nya, yaitu berupa NIK. Sehingga ini hanya bisa diakses oleh orang yang menerima dan peserta BP Jam Sostek yang bisa mengakses tersebut. Begitu diterima akan muncul data-datanya dan akan ditanyakan apakah ada apakah nomor rekeningnya benar sesuai yang terdaftar di situ, tinggal yes ya, atau jika nomor rekeningnya belum ada, tinggal memasukkan nomor rekening. Saya kira prosesnya sangat sederhana. Dan dari 398.126 SMS yang berhasil terkirim, hingga sore hari ini ada 130.956 peserta yang sudah berhasil melakukan konfirmasi atau 32%. Tentunya pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh peserta BP Jam Sostek yang menerima SMS kami untuk segera melakukan konfirmasi agar bisa kita proses pembayaran atau transfer BSU tersebut. Saya kira demikian yang bisa kami update kepada rekan-rekan media. Sekali lagi atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirut. Demikian teman-teman dari sisi penyajian data, inilah update yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Pak Dirensra ada tambahan, Pak? Pak Dirensra dari Mas Romi ada tambahan? Terima kasih Pak Uto, Ibu Menteri Ketenagakerjaan yang saya hormati, Pak Dirut. Update tambahan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut adalah terkait dengan notifikasi yang kami sampaikan melalui SMS. SMS-nya disampaikan kepada bagi tenaga kerja yang sudah nonaktif sejak 30 Juni, berarti adalah nonaktif sejak tanggal 1 Juli hingga saat ini. Itu kita kirimkan notifikasi secara personal, dan itu berbeda-beda setiap penerima calon BSU, dan kemudian mereka langsung diarahkan kepada link. Nah, link tersebut nanti akan ada notifikasi secara personal yang isinya adalah profil personal atau peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang disampaikan di slide ini, terlihat nanti notifikasinya akan muncul seperti ini websitenya, dan kemudian di sana ada tertera nama personal yang bersangkutan adalah tenaga kerja. Kemudian mereka melanjutkan mengisikan semua data sudah terisi, namun yang perlu dilengkapi adalah konfirmasi terkait dengan nomor rekening, nama bank dan nomor rekening. Jadi mereka mengisi atau mengupdate apakah nomor rekening itu masih aktif, dan kemudian nanti setelah itu data tersebut kalau memang sudah benar dan diyakini, maka setelah itu mereka menyimpan setelah sesi pengisian profil atau konfirmasi data berupa nama bank dan nomor rekening. Jadi semudah itu
dan sehingga ini kita minta untuk seluruh pekerja yang dalam hal ini 398.000 yang telah kami sampaikan tadi lewat SMS yang berhasil dikirim untuk mengkonfirmasi datanya segera mungkin sehingga kami bisa memproses untuk meneruskan datanya sebagai calon penerima BSU. Itu aja Pak Utoh yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Romi. Ya, sekali lagi teman-teman media, tadi telah dipresentasikan, telah dijelaskan oleh Pak Dirut terkait dengan proses penyediaan data. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Menaker terkait dengan proses selanjutnya dalam tahapan bantuan subsidi upah, yaitu proses pencairan dananya. Kepada Ibu Menaker, dipersilakan Bu untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dirut dan jajaran Direksi BP Jam Sostek, teman-teman media yang saya hormati. Halo? Apakah saya bisa terus? Ya, silakan Bu, silakan Bu. Oke, baik. Baik, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, hari ini Selasa 8 September 2020 telah ada serah terima data calon penerima subsidi gaji atau upah tahap ketiga dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah data calon penerima subsidi gaji atau upah yang diserahkan sebanyak 3,5 juta. Jadi ini lebih besar dari batch pertama dan kedua. Serah terima data ini merupakan lanjutan serta melengkapi data penerima subsidi gaji atau upah yang telah disalurkan, yang telah disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya. Dengan adanya 3,5 juta data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini, maka total data calon penerima subsidi gaji atau upah tahap 1, 2, dan 3 seperti yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi ada sejumlah 9 juta. Di mana tahap pertama tanggal 24 Agustus 2020 yang lalu kami telah menerima 2,5 juta. Kemudian disusul tahap kedua tanggal 1 September sebanyak 3 juta. Dan hari ini 3,5 juta. Saat ini data yang diterima dari tahap 1, 2, 3 sebagian telah berhasil disalurkan kepada penerima dan sebagian yang lain masih dalam proses. Mekanisme penyaluran subsidi gaji atau upah tahap ketiga masih sama dengan tahap sebelumnya, di mana data yang telah diserah terimakan akan dilakukan checklist oleh Kementerian Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Sesuai dengan Juknis, Kemenaker memiliki waktu 4 hari untuk melakukan checklist. Setelah itu akan kami serahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, kemudian dari KPPN langsung menyalurkan uang subsidi gaji atau upah tersebut kepada bank penyalur yang masuk dalam atau menjadi anggota Himbara. Selanjutnya bank-bank Himbara ini akan menyalurkan uang subsidi gaji atau upah tersebut ke rekening penerima secara langsung, baik rekening sesama bank Himbara maupun rekening bank swasta. Saya perlu tekankan lagi, baik ditransfer langsung baik ke rekening sesama bank Himbara ataupun rekening bank swasta. Dalam kesempatan ini kami laporkan juga perkembangan proses penyaluran subsidi gaji atau upah tahap pertama dan kedua. Bahwa subsidi gaji upah tahap pertama dan kedua disalurkan, sekali lagi saya sampaikan, melalui bank penyalur yang tergabung dalam Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, dan BNI. Hingga tanggal 7 September 2020, subsidi gaji atau upah tahap yang pertama telah disalurkan kepada penerima sebanyak 2.311.237 atau 92,45% dari total calon penerima tahap pertama sebanyak 2,5 juta tadi.
Sedangkan tahap kedua, jumlah subsidi gaji atau upah yang sudah tersalurkan sebanyak 1.386.059 atau 46,20% dari total calon penerima tahap kedua sebanyak 3 juta. Sekali lagi kami meminta teman-teman BPJS Tenagakerjaan untuk berkomunikasi dengan stakeholder agar berbagai kendala dalam penyaluran subsidi gaji upah tadi dapat diminimalkan, terdapat duplikasi rekening yang sudah tidak aktif, rekening pasif, rekening tidak valid, telah dibekukan, rekening tidak sesuai NIK, ataupun rekening yang tidak terdaftar di kuring. Tadi Pak Dirut sudah menjelaskan. Kami juga menghimbau kepada para pemberi kerja atau perusahaan beserta para pekerja untuk membangun komunikasi dan dialog terkait data rekening para pekerja guna memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaporan rekening ke BPJS Tenagakerjaan sehingga penyaluran subsidi gaji atau upah tepat sasaran. Tadi juga saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Dirut, masih ada yang perlu dilakukan di data ulang. Kami sampaikan juga bahwa data penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah ini, tadi juga sudah jelaskan sekali lagi, verifikasi dan validasinya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitupun para pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi para pekerja dalam penanganan dampak COVID-19 ini, namun telah menerima bantuan ini, maka kami mohon yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara. Selain itu saya ingin menyampaikan kembali, mengulang kembali tentang persyaratan subsidi gaji atau upah. Mereka yang berhak menerima subsidi gaji atau upah adalah WNI, pekerja penerima upah tercatat sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020, gaji yang dilaporkan BPJS Tenagakerjaan di bawah 5 juta, dan memiliki rekening yang aktif. Kami mengapresiasi langkah yang disampaikan oleh Pak Dirut dengan memblasting SMS kepada beberapa penerima tadi yang ada kriteria yang disampaikan oleh Pak Dirut. Kami mengapresiasi sekali karena tentu saja sangat diharapkan oleh teman-teman pekerja yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Jadi totalnya ada 2,4 juta yang akan diberikan setiap 2 bulan sekali. Artinya 1 kali pencairan pekerja akan menerima uang subsidi sebesar 1,2. Saya ingin mengulang berkali-kali karena masih saja ada yang menanyakan apakah subsidi ini diberikan gelondongan 2,4 juta, masih ada yang bertanya seperti itu. Saya mengulang bahwa diberikan 2 bulan sekali, 1 kali pencairan 1,2, 2 kali berarti 2,4. Subsidi gaji atau upah ini adalah salah satu upaya kita dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya, sekali lagi kami berharap bantuan pemerintah ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pekerja, gunakan beli produk-produk UMKM kita. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Terima kasih Ibu Menaker atas penjelasannya. Teman-teman media, kita sudah menyediakan fasilitas Q&A untuk teman-teman memberikan pertanyaan kepada BP Jamsostek atau kepada Kemenaker terkait dengan perkembangan bantuan subsidi upah ini. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Yang pertama, ini saya langsung bacakan. Ada pertanyaan, ini ditujukan kepada
BP Jam Sostek dan juga mungkin juga kepada Kemenaker juga, bagaimana caranya seorang peserta atau pekerja peserta BP Jam Sostek untuk mengetahui bahwa dirinya itu bahwa pekerja tersebut berhak atau eligible untuk menjadi calon penerima bantuan subsidi upah. Mungkin ini saya sampaikan pertanyaan ini kepada Pak Dirut terlebih dahulu. Mungkin Pak Dirut bisa menjelaskan. Ya, baik, terima kasih Pak Utoh. Jadi tadi di depan sudah saya sampaikan kriteria calon penerima bantuan subsidi upah. Jadi saya kira sepanjang peserta BP Jam Sostek ini memenuhi kriteria tersebut, maka secara otomatis eligible. Kemudian bagaimana cara untuk melihat, ya ini silakan dilihat data kepesertaannya, ya dengan mengakses website kita sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Di situ nanti akan bisa rekan-rekan melihat data profil kepesertaan rekan-rekan, mulai dari nama, tanggal lahir, kemudian upah yang dilaporkan. Ya, ini sangat penting untuk mengetahui berapa upah yang dilaporkan oleh perusahaan kepada rekan-rekan, dan juga ada nomor rekening. Jadi saya kira kalau nomor rekeningnya sudah dikirimkan oleh perusahaan, otomatis akan bisa dilihat di aplikasi kita. Karena semua ini sudah terhubung secara otomatis antara sistem yang ada di perusahaan kepada BP Jam Sostek dan bisa dilihat melalui website ini. Tetapi sekali lagi, ini bukan bukti atau bukan konfirmasi bahwa rekan-rekan itu berhak atau eligible menerima bantuan subsidi upah. Ini adalah hanya sebuah informasi kepesertaan yang akan eligible apabila sudah memenuhi persyaratan tersebut. Apakah gajinya di bawah 5 juta, ya, apakah nomor rekeningnya itu valid, dan sebagainya. Saya kira itu, Pak Utoh. Ya, terima kasih Pak Dirut. Jadi memang tentunya para peserta bisa mengecek juga kepada HRD perusahaannya masing-masing ya, Pak Dirut, ya, betul, kepada para pemberi kerjanya untuk memastikan apakah nomor rekeningnya, ini bagi para peserta yang memenuhi kriteria ya, apakah nomor rekeningnya sudah disampaikan kepada kami. Kami juga ingatkan sekali lagi kepada para pemberi kerja, pada para perusahaan, untuk segera menyampaikan nomor rekening peserta atau pekerjanya yang memenuhi kriteria tadi, itu paling lambat tanggal 15 September 2020. Juga pada data-data yang kami konfirmasi ulang, tadi yang tidak melewatin validasi karena mungkin nama dan nomor rekening tidak matching, atau datanya tidak sesuai dengan data kepesertaan yang ada di kami, telah kami kembalikan kepada pihak perusahaan. Kami mohon kepada pihak perusahaan agar segera menyampaikan konfirmasinya kepada pihak BP Jam Sostek agar kami dapat segera menyelesaikan proses penyediaan data untuk mendukung program pemerintah dalam menyalurkan bantuan subsidi upah ini kepada pekerja Indonesia yang berhak. Ada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya mungkin kepada Ibu Menaker, Bu. Pertanyaannya terkait dengan, ini mungkin ada salah pengertian, Bu. Jadi pertanyaannya itu justru mengapa hanya Bank Himbara yang saat ini menerima pencairan DSU dari penjelasan sedikit, Bu, terkait dengan hal ini? Iya, saya tidak hanya sekali ini menjelaskan, tapi tidak apa, saya akan menjelaskan ulang. Jadi Bank Himbara itu hanya sebagai bank penyalur. Kepada siapa bantuan itu diberikan, ditransfer kepada rekeningnya pekerja, rekeningnya dari bank apapun, apakah banknya Himbara ataukah di luar Bank Himbara atau bank-bank swasta. Saya ambil contoh misalnya batch pertama itu
ada bank-bank di luar Bank Himbara, itu ada BJB Syariah, ada Bank Bukopin, Bank Hana, Bank MNC, Bank Papua, Bank Sulsel, Bank Sulut, BII, Maybank, Mandiri Taspen, kemudian Bank Aceh, Bank Banten, ada banyak sekali bank-bank di luar bank-bank Himbara yang tergabung dalam Himbara yang diserahkan oleh teman-teman pekerja. Jadi tidak terbatas pada bank-bank Himbara. Kalau banknya pekerja itu Bank Himbara, ya secara otomatis dia akan diserahkan ke mereka. Tapi kalau banknya di luar Bank Himbara pun akan tetap ditransfer kepada teman-teman pekerja. Ya, terima kasih Bu. Pak Dirut mungkin bisa menambahkan terkait dengan bank. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan ini yang terkait dengan bank. Jadi memang bukan hanya Bank Himbara saja untuk bank penerima ini. Ya, menurut catatan kita sudah lihat bank penerima ini ada 127 bank. Jadi banknya sangat beragam sekali seperti dibacakan oleh Ibu Menteri tadi. Jadi ada 127 bank. Bahkan ada juga yang memberi rekening banknya Bank BPR itu. Sehingga agak ribet juga ini kalau ditransfer ya. Oleh karena itu kami mohon kepada perusahaan untuk memberikan rekening-rekening bank yang tergabung dalam perbankan nasional yang bisa diakses secara clearing ataupun transfer antar bank. Pertanyaan berikutnya ini juga ditujukan kepada Ibu Menaker, Bu. Ini terkait dengan statement yang disampaikan oleh Bapak Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian terkait dengan bagaimana dengan rencana BSU ini akan diperpanjang sampai tahun depan. Seperti apa penjelasan dari Ibu Menaker terkait dengan hal ini? Dipersilakan, Bu. Iya, tentu saja pemerintah akan terus melakukan evaluasi, baik dari sisi efektivitas program bantuan subsidi gaji atau PAK ini, maupun dari sisi kondisi perekonomian kita nanti di tahun 2021. Iya, Bu. Kalau dari Pak Dirut, seperti apa dari BP Jam Sostek untuk menanggapi wacana untuk BSU ini akan dilanjutkan pada tahun depan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, apresiasi setinggi-tingginya, di mana pemerintah telah memberikan apresiasi kepada peserta BP Jam Sostek untuk mendapatkan bantuan subsidi upah yang terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Menko di beberapa media. Tentunya kami sangat gembira dan kami menyambut baik, dan BPJS Ketenagakerjaan siap apabila dibutuhkan data-data lebih lanjut. Tentunya kami akan menunggu kebijakan dan perkembangan lebih lanjut dari pemerintah. Terima kasih Pak Dirut. Teman-teman media, tak terasa press conference ini sudah berjalan hampir 1 jam. Saya harap pertanyaan-pertanyaan yang kami bahas tadi sudah mewakili dari teman-teman sekalian. Sebelum kita tutup, Ibu Menaker mungkin ada closing statement atau pesan terakhir, Bu, kepada teman-teman media terkait dengan program bantuan subsidi upah ini. Ya, terima kasih. Saya kira saya ingin menyampaikan sekali lagi, karena proses secara bertahap, tentu ada teman-teman yang sampai sekarang mungkin batch 1, 2, 3 belum terangkut, terbawa. Mungkin batch berikutnya saya mohon sabar. Ini adalah prinsip kehati-hatian agar tepat sasaran, sehingga dari data yang ada kami perlu checklist untuk memastikan agar bantuan ini tepat sasaran. Jadi saya berharap teman-teman sabar, beri kesempatan kami untuk melakukan checklist. Sekali lagi demi kehati-hatian dan
sebagaimana concern semua pihak agar bantuan ini tepat sasaran. Terima kasih Bu. Mungkin dari Pak Dirut ada yang mau Baik, ditambahkan? terima kasih Utoh. Jadi masih ada beberapa rekening yang belum masuk, oleh karena itu kami menghimbau kepada HRD, kepada perusahaan untuk segera mengkomunikasikan dengan karyawannya dan segera untuk mengirimkan nomor rekening ke BP Jam Sostek, dan juga nomor rekening yang tidak valid yang perlu harus diperbaiki yang kami kirimkan kembali, tolong segera dilakukan revisi dan dikirim kembali kepada BP Jam Sostek, dan tentunya kepada seluruh karyawan pekerja yang saat ini mungkin belum menerima. Saya kira mohon bersabar. Ini seperti disampaikan oleh Bu Menteri tadi, ada satu proses prinsip kehati-hatian, dan saya kira memang untuk transfernya tidak serentak tetapi secara bertahap. Demikian juga kita mengirimkan atau menyerahkan datanya secara bertahap agar memudahkan untuk proses evaluasinya. Dan saya kira untuk para pekerja Indonesia, tolong pastikan bahwa Anda telah memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya kira bantuan subsidi upah ini adalah nilai tambah menjadi peserta BP Jam Sostek. Ada nilai yang lebih dibutuhkan lagi atau manfaat yang lebih fundamental lagi, yaitu manfaat perlindungan atas kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Yang namanya kecelakaan, kematian, hari tua itu sebuah keniscayaan dan pasti akan terjadi pada siapapun dan dimanapun. Oleh karena itu, agar kita semua bisa bekerja dengan tenang, tolong pastikan Anda semua memiliki perlindungan dan sudah terdaftar di BP Jam Sostek. Dan kepada perusahaan, ini adalah perintah dari regulasi, ada kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya kepada BP Jam Sostek. Dan alhamdulillah ada nilai tambah, yaitu saat ini pemerintah betul-betul memberikan perhatian kepada pekerja Indonesia dengan memberikan bantuan subsidi upah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan subsidi upah kepada masyarakat pekerja Indonesia, khususnya para peserta BP Jam Sostek. Pak Direnstra, ada mau ditambahkan Pak? Ya, terima kasih Pak Utoh. Sedikit saja mungkin mengingatkan, karena tadi disampaikan juga oleh Pak Dirut bahwa terdapat SMS blasting. Nah, tolong rekan-rekan pekerja yang mendapatkan ini cek kembali dari mana sendernya. Jadi pengirimnya dari mana. Yang asli adalah dari BP Jam Sostek. Nah, ini yang mohon dicek, tidak kemudian dari sumber-sumber yang lain yang tidak resmi yang memanfaatkan keadaan seperti sekarang ini untuk mendapatkan keuntungan. Jadi rekan-rekan pekerja untuk mengecek kembali apabila mendapatkan SMS, tolong dicek sumbernya dari mana. Mungkin itu Pak Utoh. Terima kasih. Terima kasih. Mas Romi ada mau? Ya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada semua narasumber, kepada Ibu Menaker yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam preskon ini, memberikan penjelasan kepada teman-teman media, juga kepada Pak Dirut, Pak Direnstra, dan Mas Romi, agar teman-teman media segera sampaikan apa yang diterima hari ini untuk disiarkan kepada seluruh masyarakat pekerja. Sekali lagi, kami mohon dukungan dari teman-teman media untuk menyampaikan bahwa dari target 15,7 calon penerima BSU, nomor rekening yang masuk mencapai 14,5 juta. Jadi masih ada selisih sekitar 1,2 juta lagi nomor rekening yang belum masuk. Mohon disampaikan kepada para pemberi kerja untuk segera menyampaikan nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria sebelum tanggal 15 September 2020.
Demikian press conference terkait progres bantuan subsidi upah kita akhiri. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang tepat, ada yang salah, mohon dimaafkan. Jangan bosan-bosan untuk menyampaikan publikasi tentang BP Jam Sostek, Kemnaker, dan bantuan subsidi upah. Sekali lagi terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sound udah mati?